Shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani hari-hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau masih menyertai kami hingga kami boleh menikmati hari yang baru yang penuh dengan sukacita. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang membantu kami, menyertai kami untuk melakukan segala aktivitas pada hari ini. Berkati juga ya Bapa orang-orang di sekitar kami, agar juga tetap dalam perlindungan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Kamis 19 Mei 2022 yang tertulis dari Yeremia pasal 30 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan ini kita akan menuju bahwasanya diri kita akan jauh daripada kebersalaan. Meskipun setiap hari seperti manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita sering melakukan kesalahan, bahkan kesalahan tersebut sering menjadi gaya hidup bagi kita. Akan tetapi di sini Yeremia menyerukan betapa keagungan Yesus Kristus yang selalu menegur kita, yang selalu menghajar kita agar kita tetap dalam hidup yang selalu dibaharui oleh firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam memandang Allah lewat perbuatan baik, kita juga harus memiliki hati dan pikiran yang selalu takut akan Tuhan. Yang pertama, ketika kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, tentu sebelum kita bertindak, kita akan berpikir apa resiko dari tindakan tersebut. Bukan ketika bertindak baru kita memikirkan apa resiko yang telah kita kerjakan. Untuk itu sebagai orang yang percaya, mari kita melihat bahwasanya sangat penting ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Selain daripada itu, lewat firman Tuhan ini juga kita diajak untuk melihat dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, disitulah Yesus selalu membantu kita. Karena Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita dalam segala situasi. Terkadang kita melihat situasi keterpurukan membuat iman kita menjadi tergeser jauh daripada Allah. Akan tetapi lewat firman Tuhan pada hari ini, itulah Tuhan yang membantu kita, Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita di segala situasi agar kita mampu melihat pertolongan Tuhan di segala aspek dalam kehidupan kita masing-masing. Selain daripada itu, yang bisa kita lihat dari renungan pada hari ini, yaitu di mana Yesus selalu memegang tangan kita. Mungkin terkadang kita berpikir kita jatuh, kita terseok-seok menghadapi setiap kesulitan dalam kehidupan ini, tetapi yakinlah, iman kita harus mempercayai Tuhan selalu memegang tangan kita. Ketika kita terjatuh, kita tidak pernah dibiarkan tergeletak. Karena Tuhan juga melihat kita orang yang bersalah, orang yang harus dihakimi, dan Tuhan juga yang membantu dalam setiap perkara. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di ayat 3 Yeremia pasal 30 ayat 11b, dikatakan, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Yesus memahami
bahwasanya sangat penting kita dihajar oleh hukum, agar kita selalu diperbaharui dan kita tahu yang kita lakukan adalah salah, yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Ketika Tuhan menghajar kita, biarlah pengetahuan kita diperbaharui dan meninggalkan setiap kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit bersama-sama untuk meraih kehidupan yang benar-benar yang diinginkan Tuhan. Jangan sesali setiap kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Akan tetapi, mari kita semakin meminta pertolongan daripada Tuhan, agar tangan kita, agar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang kami dengar, kiranya itu yang menguatkan kami dan memampukan kami ya Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi tenaga bagi kami, dan kami semakin yakin ketika kami menghadapi segala persoalan, kesulitan, kiranya Engkau semakin menolong kami, semakin memberikan kekuatan bagi kami, agar kami tidak tergeletak dan kami boleh menyuarakan kebaikan-Mu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus bagi mereka yang sedang mengalami kesesakan, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau yang semakin memberkati dan menyertai mereka, agar lewat firman-Mu kami boleh mengerti bahwa tiada yang mustahil ketika kami mempercayai Engkau dan Engkau bertindak di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami yang jauh daripada kami. Sertai dan lindungi mereka seperti Engkau melindungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati.